Salah satu tantangan terbesar dan yang paling melegakan adalah keputusan saya untuk pergi dari rumah. Jadi waktu saya tahun 95 nih, 94 kayaknya, tuh gue tua banget ya. Kan saya tinggal sama ibu, kan kami broken home, saya, ibu dan kakak. Tapi saya ada sebuah perasaan ingin memberontak gitu ya. Kayak saya itu harus mandiri, saya terus mandiri gitu. Kalau di rumah itu kan semuanya ada. Dan bahkan kita ada ART bahkan. Ya jadi everything is ready gitu ya. Nah, saya nekat banget tahun 94, saya lari. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana sih rasanya menjadi seorang yang mungkin katanya kurang beruntung karena terlahir dari keluarga yang nggak lengkap. Tapi bagaimana kita bisa melewatinya sampai akhirnya menjadi orang yang sukses? Ada yang nggak sih yang punya kisah seperti itu? Tentunya ada. Kita akan bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Budi Soekardi yang nantinya akan bercerita mengenai kisah hidupnya sampai akhirnya menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang trainer, pengusaha, dan juga leader di bidang kesehatan. Selengkapnya kita akan cari tahu hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Inspirasi, kenalkan saya Budi Soekardi. Sehari-hari cukup dipanggil Pak Budi aja. Dan saya seorang pria panggilan karena saya seorang trainer ya. Saya sangat suka banget sama modul-modul pengembangan diri. Nah, saya punya satu cerita yang mengantar kenapa saya suka banget sama modul-modul pengembangan diri dan leadership. Selain saya jadi cowok panggilan, seorang trainer, saya juga punya usaha yang saya rintis bersama istri saya. Kami membeli sebuah franchise pendidikan dari Jepang ya, dan bisnisnya lumayan bagus dan lumayan menghasilkan. Tapi yang menarik adalah, jadi waktu kami baru menikah, istri itu kan kerja di Ayana, di Ritz-Carlton waktu itu di Jimbaran. Dan dia memimpikan sebuah bisnis di mana dia sebagai pemilik bisa lebih punya banyak waktu untuk keluarga. Dan waktu itu masih zaman koran, kita gunting potongan koran itu mengiklankan tentang menjadi pemilik pemilik franchise Kumon. Dan waktu itu sudah bertahun-tahun yang lalu, dan ternyata kita tidak bisa underestimate the power of dreams ya. Beberapa hal yang kita inginkan ternyata betul-betul menjadi kenyataan. Yang kedua, saya juga adalah seorang leader di sebuah direct selling dari Jerman, sebuah produk nutrisi yang baru-baru aja masuk ke Indonesia, dan saya sudah menikmati beberapa reward yang tidak kecil. Salah satunya adalah perjalanan keliling Eropa selama 1 minggu ya. Dan sebagai leader yang membangun jaringan lewat direct selling, saya tahu ini tidak mudah. Makanya inilah kenapa ilmu leadership itu sangat penting untuk mengembangkan diri dan karir bagi siapapun yang ingin maju. Selama saya hidup, saya itu selalu punya mental block saya adalah menyalahkan orang lain. Sangat mudah untuk menyalahkan orang lain kecuali diri sendiri. Jadi sebagai seorang anak yang lahir ke dunia ini, saya salah satu anak yang boleh dibilang kurang beruntung karena saya tidak terlalu dinantikan kehadirannya. Jadi saya dari broken home, ayah meninggalkan kami satu keluarga. Ibu berjuang sendirian setengah mati menghidupi kedua anaknya di kota Jakarta yang kejam. Ya. Alhasil, karena hasil dari broken home ini, saya cuma plok lahir terus kayak ngembang gitu aja tanpa ada satu penyuluhan yang tepat dari figur orang tua ya. Dan oleh karena itu saya menjadi anak yang tidak
betul-betul diarahkan menuju ke sebuah quote-unquote sukses ya. Dan jiwa itu bergejolak dalam diri saya. On top of that, tahun 98 kerusuhan Jakarta, aduh itu kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dan saya itu kayaknya udah habis-habisan gitu hidup ini. Akhirnya saya merasa saya harus mulai dengan kehidupan baru. Saya anak kota, anak Jakarta yang ingin fresh start. Dan akibatnya saya pergi ke Bali. Itu pun sebelum berangkat ke Bali, motor saya satu-satunya dicuri orang. Aduh itu nyeseknya luar biasa. So bertubi-tubi masalah menimpa. Akibatnya saya melampiaskan luka emosi itu. Dan nanti kalau teman-teman lihat foto saya beberapa tahun yang lalu, saya itu sempat overweight banget. Berat saya di atas 100, ukuran celana saya 42. Dan saya ingat banget waktu itu saya memang betul-betul sakit-sakitan. Pilek itu tiap pagi, energi itu kayak dikit banget ya. Napas lalu terengah-engah. Istri saya bilang bau badan saya juga luar biasa, menyengat ya. Tapi masalahnya saya nggak peduli gitu. Namanya juga orang sedang tertekan ya. Dan saya baru tahu gitu kenapa orang melakukan sesuatu secara ekstrim boleh dibilang dalam hal ini pelampiasan saya dalam makan. Tapi setelah kita menyadari bahwa itu adalah sebuah pelampiasan, itu bukan jalan keluar. Disitulah ada sebuah titik balik ya. Ada sebuah perubahan cara berpikir yang membuat kita pelan-pelan mulai tidak lagi nunjuk keluar, tidak lagi blaming, tapi mulai melihat ke diri kita. Nah, saya mulai di Bali itu setelah kerusuhan tahun 98, saya masih ingat kerja di International School Guru Bahasa Indonesia. Saya mengayunkan sepeda setiap pagi, itu pun minjem sama teman. Ya, hidup itu sepertinya sangat adil kepada siapapun yang mau berusaha. Dan salah satu faktor yang membuat titik balik ini adalah saya pernah mendengar sebuah radio yang mengutip kisah dan cerita dari Andri Wongso. Waktu itu masih ada di radio. Kan Andri Wongso suka cerita tuh mengenai kisah-kisah inspirasi. Dan itu kayaknya ngena banget gitu ya. Dan sejak saat itu saya mulai baca buku-bukunya Andri Wongso. Saya diperkenalkan dengan James Gui. Dan bahkan pada waktu James Gui buka James Gui Success Center di Bali, saya bertemu dengan Mas Oman ya. Dan dari sana sejak tahun 2012 kita selalu ketemu gitu, selalu kerjasama. Ketika Oman bikin kelas-kelas multi-passion dulu di hotel Cipaganti, aku masih ingat namanya, ya multi-passion ya. Jadi memang rezeki itu tidak bisa terlalu jauh lepas dari yang namanya pertemanan. Ya. Jadi kalau sobat inspirasi punya teman itu harus dijaga karena di sana ada kepercayaan, di sana juga ada kesempatan. Nah, saya punya sebuah PR besar yang menjadi hasrat saya dari dulu. Saya ingin menulis dan saya ingin mengeluarkan buku karena saya ingin menjangkau lebih banyak orang. Saya yakin bukan cuma saya yang merasa dirinya jadi korban ketidakadilan lah, korban, macam-macam lah ya, mental victim. Learning helplessness. Tapi ketika kita mendalami pengembangan diri, leadership ya, kita mau sedikit upayakan waktu untuk melihat konten-konten edukatif, pelan-pelan tuh ada loh perubahan cara berpikir. Dan setelah perubahan cara berpikir akan ada perubahan dari perilaku ya. Dan mudah-mudahan dengan perubahan perilaku bisa jadi kebiasaan dan bisa mengubah nasib kita. Ya, saya ingat kata-kata Tony Robbins ya. Sekali lagi, saya fans banget sama Tony Robbins. Saya sudah ikut Unleash the Power Within-nya itu 4 kali. 2 kali live di Singapura, nih bareng sama Soman juga. 2 kalinya lagi lewat virtual. Dan salah satu quotes yang keren banget dari dia adalah bahwa hal-hal yang tidak kita sukai, everything happens for you katanya. Jadi kadang-kadang kita nggak mau gitu menerima
sesuatu yang kita tidak inginkan. Iyalah, siapa juga yang kepengen kan? Kita nggak kepingin kan mendapatkan malapetaka, kemalangan, kesedihan. Siapa yang mau? Tapi harus diakui bahwa 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, when we look back, waktu kita ngelihat balik, justru kejadian-kejadian itulah yang membuat kita jadi lebih dewasa, lebih serius menghadapi kehidupan, lebih pintar mengelola emosi dan mengelola cara berpikir, ya kan? Kalau kita bayangkan, ya anak orang kaya misalnya, yang sudah punya segala-galanya, kan mereka apapun yang mereka inginkan ada dan siap, ya kan? Tapi ketika itu semua diambil dari mereka, apakah mereka siap? Justru anak-anak orang kaya inilah yang paling sering berurusan dengan hukum. Justru merekalah yang sering terlibat kejahatan narkoba, seks bebas dan yang lain-lain. Kenapa? It's too easy. Sesuatu yang terlalu gampang diperoleh biasanya akan kurang dihargai. Makanya kalau kita lahir dari keluarga yang berantakan, mungkin ada sebuah maksud yang baik kalau kita mau membuka diri dan tidak nyalain siapapun, termasuk nyalain Tuhan, ya kan? Tapi kita tuh dipaksa untuk mencari gitu loh. Sebenarnya dari sini, ridho, berkat apa yang saya bisa dapatkan. Passion itu kita dapatkan dari sesuatu yang pernah kita alami. Oleh karena kita pernah mengalaminya, kita jadi punya sebuah perasaan empati gitu ya. Contoh, saya kan pernah gemuk banget tuh, sampai obesitas. Dan saya bisa merasakan gitu betapa capeknya gemuk itu dan betapa sulitnya untuk mau turun berat badan. Jadi saya bisa lebih relate kepada orang-orang yang saya pernah menjadi seperti itu gitu kan. Ya oleh karena itu berhentilah untuk terus menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan, dan mulailah untuk membuka diri dan mencari gitu loh. Sebenarnya arah hidup saya ini mau diarahkan kemana? Pasti akan ketemu dan pasti akan sangat melegakan. Salah satu tantangan terbesar dan yang paling melegakan adalah keputusan saya untuk pergi dari rumah. Jadi waktu saya tahun 95 nih, 94 kayaknya, tuh gue tua banget ya. Kan saya tinggal sama ibu, kan kami broken home, saya, ibu dan kakak. Tapi saya ada sebuah perasaan ingin mau berontak gitu ya. Kayak saya itu harus mandiri, saya terus mandiri gitu. Kalau di rumah itu kan semuanya ada. Dan bahkan kita ada ART bahkan. Ya, jadi everything is ready gitu ya. Nah, saya nekat banget tahun 94, saya lari ke Bali. Dan saya sempat anak Jakarta punya mimpi di Bali lah sama bule-bule gitu kan. Dan akhirnya itu jadi kenyataan. Nah, salah satu momen-momen terberat adalah ketika saya lepas dari orang tua. Nggak pernah nyuci, nggak pernah masak ya. Dan itu harus dilakukan semuanya sendirian. Kemana-mana naik sepeda, waktu itu Bali masih sepi. Walaupun pada saat menjalankan rasanya beratnya minta ampun. Dan di awal-awal kangennya luar biasa sama Jakarta dan teman-teman main. Itu bisa lewat gitu. Ya saat COVID juga pas kita nggak ada kerja itu nyeseknya luar biasa. Tapi kan sudah lewat gitu ya. Dan ternyata kita tuh lebih kuat daripada yang kita bayangkan pada waktu itu. Pas kita menderita, kita lebay banget gitu ya. Kita tuh heboh banget, tapi ternyata kita bisa melewati semuanya dengan baik gitu kan. So we are more powerful than what we think. Jadi ketika kita dipaksa untuk menjadi mandiri, dipaksa harus bisa, akhirnya bisa beneran gitu kan. Dan ketika itu bisa beneran, bisa mengelola uang dengan budget yang sedikit, bisa menemukan pekerjaan, bisa naik karirnya karena dipercaya. Itu kan bangga banget gitu sama diri kita. Makanya yang namanya ilmu leadership, pengembangan diri itu kan orang bilang hanya 1%. Sisanya adalah keringat dan kerja keras. Dan itu betul banget. Banyak tahu tapi tidak mau melakukan, ya buat apa gitu.
So, lakukan, baca, belajar, tapi jangan lupa lakukan. Ya. Kalau ingin mengubah nasib di kemudian hari, kalau punya mimpi besar, ya kan? Kalau ingin jadi orang yang punya dampak bagi orang lain, harus mau belajar, harus mau mengembangkan diri. Tapi kalau mau gitu-gitu aja, ya nggak apa-apa gitu. Life is a choice. Hidup itu penuh dengan pilihan. Kadang pulang kerja udah capek banget, pengen leha-leha nonton, streaming, nonton Netflix, nonton drama Korea. Ya nggak apa-apa gitu, nikmati rewardmu kerja keras. Tapi kalau kita, banyak seperti itu dan kita tidak punya mimpi yang pasti, 2, 3, 4, 5 tahun kemudian, ketika when you look back, kamu nyesel banget gitu. Nyesel banget, waktunya tuh habis buat apa? Buat hal-hal yang receh, gak ada gunanya gitu. How do you want to be remembered? Dampak apa yang kamu ingin berikan pada orang lain? Nah, ketika kita mikirin dampak saya sebelum kematian menjemput, harus ada pada kehidupan orang, terutama bagi seorang trainer seperti saya, mimpi ini, passion ini akan mendorong kita walaupun capek, kadang walaupun gak mood, cari inspirasi buat artikel. Ya kan? Lalu kadang, mengajar, ya. We will do everything we can kalau kita dimotori oleh sebuah motif. Dari motif itu akan muncul motivasi kan. Makanya how big is your dream? Ya kan? Kalau orang tidak punya mimpi, tidak ada tujuan yang jelas, tidak berani menantang dirinya untuk hal-hal yang lebih, mungkin karena merasa nggak layak, ya nggak apa-apa gitu. Nikmati aja. Tapi kalau masih ada mimpi, masih ada api dalam dirinya, ayo gitu. Kejar itu karena kamu pasti bisa. Nah, jadi kan tadi saya sudah bilang, ketika kita merasa diri kita yang paling malang, menderita, why is it happen to me? Nah, kemalangan kita itu, kemenderitaan kita itu bisa menjadi sebuah berkah atau ridho bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, ya. Dan ya, kita bisa bilang ini sudah jalan Tuhan lah. Ketika kita sangat ingin turun berat badan, sangat ingin lebih langsing, lebih sehat. Karena kalau kita sehat, segar, bugar, fit, itu jadi hadiah terbesar gitu buat keluarga kita ya. Saya ingat salah satu faktor titik balik yang membuat saya lebih aware sama kesehatan ya di umur 54. Nah, jadi saya waktu itu dapat tugas jaga mertua. Mertua ini udah 80-an tahun. Dan pas banget dia mau pup. Jadi saya harus antar dia ke toilet ya. Wah, itu luar biasa mengerikan. Tapi saya ingat Pak Tung bilang begini, Pak Tung Desa Buaringin. Orang akan berubah kalau banyak indera-inderanya dia itu terlibat dalam peristiwa itu. Kamu melihat dia yang menderita, kamu mendengar, kamu merasakan, ya kan? Kamu memikirkan dirimu seolah-olah dirimu nanti. Kamu memikirkan dirimu nanti kalau umur 80 akankah serentak itu, ya kan? Jadi ketika kita melihat, merasa, memikirkan, mencium baunya, dan waktu itu saya harus antar dia ke toilet, disitulah ada sebuah perasaan. Budi, bayangin itu kamu dan anakmu yang mengantarnya ke toilet. Itu rasanya ada sebuah perasaan yang berontak gitu, nggak akan. When I'm 80, I want to be fit, opa. Jadi ada sebuah perasaan gak mau nyusahin anak ya ketika saya umur tua bangka. Itulah yang membuat saya jadi lebih mikir tentang kesehatan. Untungnya saya dipertemukan dengan sebuah produk kesehatan yang bantu banget untuk ningkatin energi. Dan sejak saat itu saya lumayan rajin olahraga. Saya beli treadmill, saya jalan, bahkan udah bisa lari. Saya push up setiap hari, saya lompat tali. Saya lebih banyak berdiri daripada duduk. I believe sitting is a new smoking. Saya jalan, menghitung langkah ya.
Pokoknya saya itu lakukan gaya hidup aktif. Dan ini bisa jadi sebuah rejeki. Karena orang yang mengenal saya sebelumnya akan bertanya. Dan pertanyaan mereka akan menciptakan sebuah kesempatan. Buat sobat inspirasi yang rasanya itu kayak I can do more gitu. I can accomplish more. Saya bisa dapat lebih. Saya nggak puas dengan saat ini. Jangan hiraukan bisikan itu. Jangan hiraukan dorongan itu. Itu adalah sebuah tanda ya, hopefully dari Tuhan, bahwa kita itu we meant for more. Kita memang ditakdirkan untuk jadi orang-orang yang anti mainstream, orang-orang yang merintis, ya, yang meninggalkan jejak yang lain, di mana orang-orang lain mengikuti. Nah, ada beberapa langkah yang sederhana saja ya yang bisa kita ikuti. Misalnya kurangi tontonan yang sifatnya hiburan, lebih banyak ke ya yang edukasi. Ya siapa sih yang nggak suka konten hiburan? Nggak usah munafik lah ya. Tapi paling tidak sehari lewat itu ada gitu. Asupan untuk nutrisi pikiran itu mesti ada. Karena inilah yang menjadikan kita orang-orang hebat. Dan saya salah satu penggemar buku. Ya, saya baru beli beberapa buku yang sedang trending ya. Dan yang menarik dari buku-buku ini adalah kalau kita kenal sama orangnya, kalau kita tahu figurnya seperti Mel Robbins ya, Dan Martell ya, kemudian ini salah satu favorit saya Robert Greene ya. Jadi kalau kita kenal sama orangnya, kita tuh kayak bisa dalam imajinasi kita waktu kita baca tuh kayak suara dia ngobrol sama kita ya. It's so intimate ya antara penulis dengan kita, dan itu bisa jadi sebuah sesi coaching mandiri ya. Jangan lupa ikut training ya, ikut podcast kayak gini, baca. Dan karena kebanyakan baca, salah satu akibatnya kayak saya, korbannya adalah pengen nulis. Setiap kali saya ke toko buku itu saya tuh geram, kapan buku saya bisa launching di toko buku gitu. Dan saya ingat banget ya, sebuah pemikiran radikal. Kalau kita penikmat sosial media, oke lah kita nikmati sosial media. Tapi pertanyaannya, jangan hanya jadi penikmat. Jadilah pemain. Ya. Ketika kita mau jadi pemain dalam hal apapun, kita menonjol dibandingkan dengan orang rata-rata yang gak berani mulai. Yang takut mulai dan bahkan nyinyir kepada orang-orang yang sudah mulai. Kalau kita sudah mulai, kita sudah 1-2 langkah di depan mereka yang cuman menunggu saat yang tepat. Mulailah dari sekarang. Kita tahulah sebagai trainer ya, guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Dari dulu orang bilang, lu kalau mau makmur nggak usah jadi guru lah, jadi pengusaha. Iya sih. Tapi ketika saya jadi guru ya, jadi seorang trainer, saya itu bahagia banget. Saya tuh pernah loh habis ngajar, itu peserta foto bareng ya, mereka ngobrol dengan saya, mereka ucapkan terima kasih, ada sebuah perubahan pada cara berpikir. That money can't buy ya. Hal-hal seperti itu, kegembiraan itu sudah bisa berdampak pada orang lain. Itu adalah hal-hal yang uang tidak bisa berikan, berapapun nilainya. Dan banyak banget orang yang kaya tapi hidupnya itu miserable banget. Mereka grumpy, mereka gak pernah puas. Money is not the solution. Kita semua butuh uang lah, let's be real ya. Tapi kalau dasarnya kita nggak bahagia, berapapun uang yang kita dapatkan kita nggak akan bahagia. Jadi kita harus menemukan kebahagiaan menurut cara kita dulu nih. Ya, menurut cara kita, nggak usah ikut definisi kebahagiaannya orang lain, kan tiap-tiap orang beda-beda. Buat saya bisa beli buku, saya bisa baca, saya bisa weekendan sama istri, honeymoon lagi ya. Saya punya motor yang siap berkelana 2 minggu sekali, cari penginapan di desa-desa ya. Anak saya juga lumayan berprestasi, dia dapat banyak job, ngedit video dari luar negeri. Wah, rasanya tuh nikmat banget gitu, hidup dengan berkecukupan, tidak pernah berkekurangan ya. Selalu diakui oleh orang sebagai tokoh yang menginspirasi. Hopefully saya bisa nulis buku, dipanggil, diakui, dan dimanfaatkan kelebihannya untuk manfaat orang lain. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai, at least menurut versi saya.
kasih Sobat Inspirasi. Saya akan akhiri bincang-bincang kita hari ini dengan sebuah kutipan. Ya, kita semua suka sama kutipan. Mudah-mudahan nggak terlalu cringe ya kutipan. Jika kamu tidak menyukai belajar, belajarlah untuk menyukainya. Maka hidupmu akan berubah. Mari kita belajar dan mengembangkan diri. Ya. Kita pikir kita tahu gitu. Ternyata ketika kita cari tahu, kita baru tahu kita tidak tahu. Dan itulah yang terjadi ketika kita belajar. Ya. Kita akan bertumbuh bukan secara fisik, tapi secara pikiran dan secara emosi. Kita akan jadi makhluk insan yang jauh lebih baik, jauh lebih sabar, dengan pemikiran yang jauh lebih bijaksana. Ya. Semua ini adalah hasil dari upaya. Nah, saya sudah membaca banyak sekali buku, mengikuti banyak sekali seminar, termasuk sertifikasi internasional sebagai seorang trainer. And I can't wait to share knowledge and wisdom with you. Ya. Saya udah gak sabaran ketemu sama sobat sekalian, sobat inspirasi di ruangan kelas yang lebih akrab, lebih intim, di mana kita bisa berdiskusi dan membahas resah dan gelisah yang sobat inspirasi alami. Mudah-mudahan dari sesi diskusi kita bisa menemukan ya mindset yang bisa mengubah hidup. Sekian dari saya. Terima kasih banget. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di episode kita yang berikutnya ya. Wow, dari seorang Pak Budi kita bisa belajar banyak ya Sobat Inspirasi, bahwa ternyata setiap orang pasti memiliki masa lalu. Setiap orang pun berhak akan masa depannya. Bagaimana kita memiliki mindset untuk bisa merubah masa lalu yang kelam menjadi masa depan yang cerah. Tentunya kita bisa belajar banyak dari sosok seorang Pak Budi. Semoga Sobat Inspirasi bisa mengambil hikmah yang banyak, menjadi orang yang mungkin ngerasa tidak punya masa depan, akhirnya sekarang bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di episode berikutnya, tentunya bersama narasumber yang sama hebatnya, hanya di Inspirasi Berbagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.